Ya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat untuk kita semua, warga Papua dan warga Indonesia yang saya cintai, saya kasihi, di mana saja berada. Malam hari ini saya ingin sedikit mengklarifikasi terkait dinamika dan polemik yang berkembang di medsos, di berbagai medsos dengan berbagai argumentasi. Saya pikir itu hal yang wajar, tapi saya ingin menjelaskan terkait dengan surat presiden yang saya selaku staf khusus presiden NFPB bidang kemitraan bersama-sama dengan anggota polisi dan tentara nasional negara Federal Republik Papua Barat mengantarkan beberapa waktu yang lalu. Sampai berujung pada malam hari ini saya baru diantar surat dari Polresta, dari tim reserse Polresta Sorong untuk besok saya akan klarifikasi terkait surat itu. Surat bernomor B215-Res-1.24/2025 perihal undangan klarifikasi. Saya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa terkait dengan surat yang kita serahkan ke Forkompimda di Provinsi Papua Barat, bukan hanya di situ. Nanti kita antar ke seluruh kabupaten kota yang ada di lingkungan Provinsi Papua Barat, tetapi juga ya di Jayapura, di daerah lain juga pasti akan antar. Itu urusan mereka. Kami yang ada di sini urusan kami. Dan saya mau kasih tahu bahwa surat itu adalah surat presiden. Ada dua surat penting. Ini suratnya. Satu ke surat presiden kepada Prabowo tentang perihal perundingan secara damai, dan satu surat lagi surat kepada Pak Presiden untuk perundingan tiga pihak antara NKRI, NFRPB dan pemerintah Belanda sebagai penanggung jawab di masa lalu, karena wilayah ini adalah wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea, sehingga Belanda juga terlibat ya. Bisa saja Amerika juga ikut terlibat karena itu semua berkaitan dengan New York Agreement, Roma Agreement, dan lain sebagainya. Macam. Nah, surat-surat ini kami antar karena memang saya sebagai staf khusus presiden dan NFPB punya tugas melaksanakan perintah presiden. Jadi kami bawa surat-surat itu. Soal undangan dan lain sebagainya, ya saya akan klarifikasi. Yang tanda tangan di sini adalah Pak Presiden, bukan saya dan bukan lain-lain. Kita cuma mengantar. Namun yang perlu saya jelaskan di sini bahwa tidak hanya surat-surat itu. Di sini ada roadmap kemerdekaan Papua dan juga ada proposal, saya tidak bawa, proposal perundingan damai yang juga telah serahkan kepada presiden sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo di tahun 2020 ketika itu tim yang presiden utus dan serahkan. Dan ini roadmap kemerdekaan Papua yang sudah juga diterima oleh pemerintah Indonesia. Jalan kemerdekaan semua secara detail di sini sampai tahun dan lain sebagainya, Nah, kemudian juga ada kajian akademik yang dibuat oleh tim ad hoc kemerdekaan Papua Barat. Nah, saya juga terlibat di dalam tim ad hoc ini untuk membuat kajian ini, dan kalau kita lihat ini jelas, ini juga semua jelas di sini terkait dengan dua wilayah mantan jajahan Belanda. Nah, di sini yang harus kita perlu paham bahwa ada konflik yang timbul di Papua sejak tahun 61 sampai saat ini. Konflik ini kita harus selesaikan. Kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, di Papua telah ada dua negara bangsa. Pertama, NKRI yang punya kewajiban untuk melakukan pembangunan di tanah Papua. Tetapi juga ada negara Federal Republik Papua Barat yang dideklarasikan pada 19 Oktober 2011 dalam rangka memulihkan dan mempertahankan pembentukan negara West Papua di masa lalu di tahun 61, di mana keinginan negara-negara penjajah di dunia ini untuk harus semua wilayah bangsa yang belum berpemerintahan sendiri harus dimerdekakan di tahun 70-an.
Nah, kita lihat di sana ada Canberra Agreement tanggal 6 Februari 1947. Bagaimana komitmen negara-negara yang melakukan dekolonisasi terhadap wilayah-wilayah bangsa di Asia, di Pasifik Selatan seperti PNJ, Vanuatu, Fiji, Caledonia dan lain sebagainya, termasuk West Papua. Ya, mereka semua sudah merdeka karena berdasarkan Canberra Agreement itu. Nah, terus sampai ke tahun 60 di mana ada resolusi PBB 1514 tanggal 14 Desember tahun 1960 di mana semua wilayah jajahan ini harus dimerdekakan. Itulah maka pemerintah Belanda ikut mendorong proses kemerdekaan bagi bangsa Papua di negeri Papua Barat, wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea itu untuk merdeka. Sehingga ada pembentukan negara West Papua pada 19 Oktober 61. Ini latar belakang sejarah. Nah, deklarasi 19 Oktober 2011 oleh Bapak Forporo Syaboy Sembut dan semua yang saya juga hadir di dalam kongres itu. Dan itu dideklarasi, itu memiliki, itu sah berdasarkan hukum internasional. Karena tidak membentuk negara di dalam wilayah kedaulatan NKRI yang adalah atas seluruh wilayah Netherlands Indies, yang kalau kita melihat secara astronomi dan geografis itu dari Sabang sampai Amboina, ujungnya paling timur adalah Morotai. Itu wilayah itu, Netherlands New Guinea itu bukan. Sehingga konflik ini yang terjadi hari ini, NRPB telah melakukan langkah-langkah hukum secara perjuangan secara damai untuk menyelesaikan konflik ini. Sehingga bagi saya ini hal biasa, wajar. Besok saya akan datang dan menjelaskan tentang surat yang kami bawa. Kami cuma melaksanakan perintah presiden. Jadi semua orang Papua, biarlah kita bawa persoalan ini taruh di kaki Tuhan. Biarlah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang adil ini yang akan berperkara. Nah, sehingga kita taruh ini. Kita tidak usah ada ribut, ada marah, semua karena ini semua dalam rangka perundingan damai untuk mewujudkan masa depan Papua yang berkeadilan, damai, sejahtera bagi semua orang. Ini yang perlu. Saya ingatkan kepada orang-orang Papua yang telah makan atau ada di dalam era otonomi khusus ini. Kita harus pahami persoalan Papua ini dengan baik. Saudara-saudara Papua yang hari ini bisa pemerintah Indonesia memberikan afirmasi, ada ruang keberpihakan, perlindungan, pemberdayaan, dan penghormatan kepada orang asli Papua untuk menjadi subjek hukum pembangunan di tanah Papua. Ini harus tahu bahwa mereka bisa ada afirmasi yang diberikan oleh negara ini karena teriakan Papua Merdeka. Kalau tidak ada teriakan Papua Merdeka, minta maaf. Ruang kalian, lihat saja contoh dulu di tahun 69 ada Undang-Undang nomor 12 tahun 69 tentang otonomi Irian Barat. Apa yang terjadi bagi orang Papua? Tetapi ketika suara kemerdekaan itu muncul di tahun 2000 dan akhirnya lahirlah otonomi khusus sebagai win-win solution, ya, jadilah orang Papua ini diberdayakan dan ruang keberpihakan, perlindungan, pemberdayaan dan penghormatan ini kepada orang Papua. Sehingga saya ingin menyampaikan kepada orang Papua yang sudah menjadi pejabat di sini, Anda tidak boleh skeptis terhadap perjuangan Papua Merdeka. Apalagi perjuangan Papua Merdeka di dalam bingkai negara Federal Republik Papua Barat yang berjuang dengan cara-cara damai, mengedepankan hukum internasional. Ini dua entitas negara bangsa NKRI yang dipersatukan. Ini perlu diselesaikan dengan bijaksana, damai, dan bermartabat. Saya pikir begitu. Jadi tidak perlu kita baku marah. Semua ini akan ada hukum yang mengatur. Semua adalah berpulang kepada kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Saya pikir demikian. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Triganda Nurani Papua, kasih, setia, jujur. One people, one soul, one solidarity. Satu bangsa, satu jiwa, satu solidaritas. Kita satu di dalam kasih Tuhan.
menghormati pemerintah Indonesia. Terima kasih untuk pemerintah Indonesia yang telah membangun Papua selama 60 tahun. Terima kasih untuk Ibu Pertiwi yang sudah biarlah semua ini hukum yang menjelaskan dan semua berpulang kepada kehendak Tuhan. Terima kasih. Shalom, selamat malam.